Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Dimas Arjuna, NIM 0104201031 dari kelas Manajemen Dakwah A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen sumber daya manusia pada kaum milenial untuk memenuhi tugas mata kuliah MSDM dengan dosen Muhammad Farhan Haikal MA. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasi sebuah organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen SDM atau istilah kerennya Human Research atau HR. Bagian Human Research itulah yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia atau SDM, termasuk di dalamnya ada manajemen sumber daya manusia atau MSDM, sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Yang kedua yaitu perkembangan SDM di era milenial. Teknologi komunikasi, informasi dan media baru yang berhasil mengubah pola komunikasi dan pencarian informasi menjadi faktor yang berkontribusi besar dalam perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya dalam gaya berkomunikasi dan pencarian informasi semenjak booming internet pada awal milenium ketiga. Kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang apapun. Internet juga memungkinkan orang untuk saling berkomunikasi menggunakan fasilitas surel, media sosial, dan juga layanan perpesanan. Hal ini membuat pola berkomunikasi jarak jauh menggunakan internet memiliki nuansa interaktif yang kuat. Sifat interaktif dalam komunikasi internet inilah yang membedakan media dalam jaringan atau daring dengan sarana media lainnya seperti koran atau televisi. Selain itu, perkembangan perangkat komputer dan telepon genggam juga semakin akomodatif. Telepon genggam yang sebelumnya hanya berfungsi melakukan panggilan telepon berkembang menjadi perangkat komputer mini atau smartphone. Komputer personal pun bertransformasi menjadi laptop yang juga memiliki fitur dan fungsi yang mendukung aktivitas keseharian penggunanya. Smartphone dan laptop juga memiliki fitur akses internet yang memungkinkan orang saling berkomunikasi interaktif tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Ini dimungkinkan karena sifat dari perangkat laptop dan smartphone yang mobile dan portable sehingga orang nyaman menggunakannya. Tantangan kerja inovatif, kreatif, terbukanya peluang kerja secara virtual dalam bidang kerja sama yang sesuai dengan minat dan idealisme di era digital pada akhirnya mulai mengubah perspektif terkait pemaknaan karir pekerjaan di kalangan milenial. Karir sudah tidak lagi selalu dimaknai secara tunggal dalam bentuk kesetiaan terhadap sebuah perusahaan, meniti jenjang jabatan setinggi-tingginya dan mencapai kemapanan di sana. Saat ini karir telah dimaknai sebagai sarana memperkuat kapasitas diri dan tidak lagi melulu berfokus pada jenjang jabatan. Semakin spesialis di bidang kerja seorang ditambah dengan semakin banyaknya pengalaman kerja atau karya yang dihasilkannya akan terkesan semakin sahih identitas profesinya dalam bidang pekerjaan tersebut. Singkatnya, karir bagi generasi milenial adalah jalan peningkatan kapasitas diri untuk menjadi ahli dalam bidang pekerjaan tertentu. Ini menjadikan generasi milenial sebagai kelompok terbesar angkatan kerja yang tidak risau dengan pola kerja nomaden atau freelance. Sepanjang gairah mereka untuk mencari pengalaman dan meningkatkan kapasitas diri dapat terpenuhi. Hal ini karena milenial bekerja tidak hanya
sekadar untuk mendapatkan penghasilan, tapi juga untuk mendapatkan pengembangan diri dalam pekerjaannya. Hal-hal tersebut yang membedakan generasi milenial dengan generasi-generasi sebelumnya yang lebih cenderung berfokus pada kemapanan ekonomi dalam bekerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya manusia di era digital. Situasi tersebut mau tidak mau wajib direspon oleh perusahaan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang dimilikinya kreativitas dan kemampuan belajar yang cepat dari generasi milenial sebenarnya menjadi keuntungan bagi perusahaan jika mampu mengakomodir karakter dan kemampuan mereka. Namun di sisi lain, para pekerja generasi milenial juga memiliki potensi mengikuti panggilan jiwa dan idealisme dalam bekerja. Para milenial juga tergolong idealis dengan pola relasi kerja yang humanis. Sebagai generasi yang tumbuh bekerja dengan keleluasaan informasi, mereka berkarakter open-minded, menjunjung tinggi kebebasan dan berani, sehingga mereka cenderung responsif dan kritis jika sistem di tempat bekerjanya tidak mendukung aspek-aspek seperti keterbukaan informasi atau malah mengekang kreativitas mereka. Pada akhirnya, kemampuan untuk mengelola SDM sesuai dengan perkembangan zaman adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh perusahaan yang visioner di era digital. Hal ini karena saat ini merupakan di era di mana milenial sebagai generasi muda di angkatan kerja yang memiliki perspektif terhadap makna karir kerjaan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Banyak pilihan karir potensial yang membuat mereka enggan bergantung pada kerja di perusahaan yang kurang mampu membantu mengeluarkan kemampuan terbalik mereka, apalagi mengekang jiwa mereka. Perusahaan dan divisi SDM-nya harus menunjukkan kapasitas dan kreativitas sebagai pengelolaan manusia yang luas dalam setiap aktivitas kerja perusahaan yang menuju tujuan bersama. Berbagai wacana menyebutkan saat ini kita berada di pintu gerbang peradaban di mana digitalisasi akan semakin terpengaruh dalam kehidupan. Kesiapan sumber daya manusia yang adaptif dan antisipasi terhadap dampak di berbagai sektor tertentu menjadi hal-hal yang mesti direspon dan diantisipasi dengan bijak dan manusiawi. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.